Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Artina Putri dengan di belakang 171. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama, perusahaan dan lingkungannya. Bentuk fisik, perusahaan adalah sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungan, mengubahnya menjadi produk atau jasa, dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah ke lingkungan. Terlihat aliran pada perusahaan, sumber daya fisik berada di bawah dan sumber daya konseptual di atas. Ini adalah figur dari 2.1 yang merupakan the general system model of the firm. Yang pertama ada environment, standard, management, lalu nanti menyalur ke information processor dan akan menghasilkan informasi dan data. Dari manajemen akan mengalir melalui decision menuju ke input resources dan nanti akan kebelah menjadi dua antara transformation process dan output resource yang akan menghasilkan physical resource. Selanjutnya, model sistem umum perusahaan. Model sistem umum perusahaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, aliran sumber daya fisik, aliran sumber daya konseptual, dan mekanisme pengendalian perusahaan. Pertama, aliran sumber daya fisik meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Sedangkan aliran sumber daya konseptual meliputi data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Serta mekanisme pengendalian perusahaan, yaitu unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya, meliputi standar kerja, manajemen perusahaan, dan pemrosesan informasi tersebut. Selanjutnya adalah aliran sumber daya lingkungan. Contoh dari aliran sumber daya perusahaan ke atau dari lingkungan adalah informasi dari pelanggan, bahan baku dari pemasok, uang dari pemegang saham, mesin dari pemasok, pegawai dari pemasok, komunitas global dan serikat pekerja, dan pegawai dari persaingan. Selanjutnya adalah manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Rantai pasokan atau supply chain merupakan jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Aktivitas pada manajemen rantai pasokan diantaranya meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan dan menerima presiden dari pemasok. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Manajer perusahaan menggunakan sumber daya konseptual dan fisik untuk mencapai tujuan strategis perusahaan dan dapat unggul di atas para pesaingnya. Dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan tingkatan lebih baik di pasaran. Yang selanjutnya, rantai nilai Porter. Porter yakin bahwa perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan rantai nilai di figur 2.3. Margin adalah tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar atau laba bruto. Meningkatkan margin adalah tujuan dari rantai nilai. Aktivitas nilai dibagi menjadi 2. Yang pertama, utama, dan pendukung. Berikut merupakan figur dari 2.3 atau value change. Selanjutnya, perluasan rantai nilai. Rantai nilai dapat diperluas dengan mengaitkan partisipasi pihak lain seperti pemasok dan pelanggan yang disebut interorganizational system atau IOS. Porter menyebutnya sebagai sistem nilai atau value system. Berikut merupakan figur 2.4 yang menjelaskan tentang value system. Dimensi keunggulan kompetitif dibagi menjadi 3. Yang pertama, keunggulan strategis, keunggulan taktis, dan keunggulan operasional. Keunggulan strategis merupakan rencana yang digunakan untuk mencapai keunggulan. Contohnya basis data berbasis web. Keunggulan taktis adalah metode untuk mengimplementasikan strategi dan cara yang lebih baik dari pesaingnya. Contohnya, pelanggan mengakses langsung ke informasi sehingga pelanggan langsung tahu informasi yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, keunggulan operasional.
keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Contohnya, situs web yang mengingatkan preferensi pelanggan. Sistem informasi yang memperhatikan ketiga hal di atas merupakan sistem yang sangat penting bagi perusahaan. Selanjutnya adalah pasar global. Perusahaan multinasional atau multinational corporations atau MNC adalah suatu perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Kebutuhan akan informasi dan koordinasi berbasis komunikasi pada MNC adalah sangat vital akibatnya aktivitas usaha yang bervariasi dan lintas geografis. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar global tersebut. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama, kendali politis, rintangan budaya dan komunikasi, lalu masalah teknologi, yang terakhir, kurangnya dukungan dari manajemen untuk anak perusahaan. Manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri dari komputer hardware, komputer software, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, informasi. Manajemen pengetahuan adalah semua aktivitas pengelolaan informasi demi mencapai keunggulan yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah dimensi informasi. Informasi memiliki 4 dimensi yang dapat menambah nilai dari informasi tersebut. Yang pertama ada relevansi, yang kedua akurasi, yang ketiga ketepatan waktu, dan yang keempat kelengkapan. Pertama, relevansi. Relevansi adalah informasi memiliki relevansi yang informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi dan yang akan terjadi. Yang kedua adalah akurasi. Akurasi dapat memberikan informasi tersebut bernilai jika akurat. Ketepatan waktu. Informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau peluang yang ada hilang. Sehingga perusahaan harus manage waktu dalam memuat informasi tersebut agar tidak ada peluang ataupun kerusakan yang berkembang di dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah kelengkapan. Informasi sebaiknya tersedia dalam gambaran lengkap atas suatu masalah ataupun solusinya, sehingga para manajer dapat mengambil keputusan sesuai dengan informasi tersebut. Selanjutnya adalah rencana strategis untuk sumber daya informasi. Rencana strategis untuk sumber daya informasi adalah rencana strategis layanan informasi yang diperlukan oleh perusahaan. Kandungan inti rencana strategis sumber daya informasi, yang pertama, sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang periode waktu yang dicakup oleh rencana. Yang kedua, sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Selanjutnya, contoh dari rencana strategis sumber daya informasi yang meliputi ringkasan eksekutif, misi, sasaran, lingkup layanan, dan rencana kerja. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif merupakan sebuah catatan kecil untuk mengakomodir informasi tersebut. Yang kedua, misi. Para pembuat informasi harus memiliki misi agar informasi tersebut dapat menyelesaikan masalah yang akan terjadi ataupun yang sedang terjadi dan dapat menemukan solusinya. Yang ketiga, sasaran. Informasi tersebut harus memiliki sasaran yang tepat dalam menangani kesalahan ataupun kerusakan yang ada di perusahaan tersebut. Lingkup layanan. Informasi harus memiliki lingkup yang akurat dan dapat menunjukkan di mana saja informasi tersebut yang salah. Yang terakhir, rencana kerja. Informasi tersebut harus memiliki rencana kerja yang luas dan harus
memandang ke depan apakah informasi tersebut dapat digunakan di masa depan atau tidak. Sekian dari saya. Bila ada kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.